Renungan Harian Katolik, Selasa, 31 Desember tahun 2025. Sang sumber terang sejati, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes bab 1, ayat 4 dan 5. Saudara-saudara, hari ini kita berada dalam penghujung tahun. Kita bersyukur atas pengalaman penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Kita juga diajak untuk bersyukur atas misteri firman yang menjadi manusia. Sebagaimana kita baca dan renungkan dalam Injil hari ini, firman yang menjadi manusia adalah pernyataan kasih Allah yang tidak ingin berjarak, tetapi ingin hadir secara langsung dalam hidup kita. Dalam Yesus Kristus, Allah datang untuk tinggal di antara kita, merasakan penderitaan kita, dan memberikan teladan hidup yang sempurna. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus tidak hanya diampuni dari dosa, tetapi juga diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah transformasi identitas yang luar biasa, mengangkat kita dari kondisi manusiawi menjadi bagian dari keluarga Allah. Menyambut tahun yang baru, marilah kita juga menyambut Yesus Kristus dengan hati yang terbuka. Biarlah Ia menjadi pusat hidup kita, membimbing dan menuntun kita sepanjang perjalanan hidup kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini, membawa terangnya kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga karena berkat-Nya, kita dapat terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Demikianlah dalam perjalanan hidup manusia. Bila tidak ada terang yang bercahaya untuk menerangi, maka manusia dapat tersesat, terjatuh, dan berada dalam ketakutan. Yesus datang sebagai sang sumber terang sejati yang akan menerangi manusia dari kegelapan dosa di dunia ini. Yesus menunjukkan jalan, kebenaran, dan kehidupan yang membawa kepada keselamatan kekal. Yesus adalah sang sumber terang sejati. Di dalam Dia kita akan beroleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan sampai kita melepaskannya dari hidup kita, karena bila kita meninggalkannya, maka kita akan berada dalam kegelapan yang mengerikan dan kebinasaan kekal. Setiap peristiwa kehidupan yang kita alami sering membawa kita pada masa-masa yang kita rasa gelap. Dalam keadaan kita yang seperti ini, seringkali merasa kehilangan arah dan tujuan, bahkan sudah tidak tahu harus kemana lagi. Di saat inilah Yesus sang sumber terang sejati yang mampu menerangi jalan kita. Terang sejati itu ialah Yesus sendiri yang telah turun ke dunia untuk menghalau kegelapan dunia ini, akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Iman yang kokoh kuat akan membuat kita merasakan tuntunan terang itu. Yesus telah datang ke dunia membawa terang. Kita hanya diminta untuk membuka semua selubung hati yang menghalangi terangnya, agar kita mampu berjalan dalam terang sejati menempuh kehidupan ini, baik saat ini maupun di tahun yang akan datang. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai sang terang sejati, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tidak ada seorang pun dapat bertahan hidup tanpa terang. Terang adalah segala-galanya. Terang memungkinkan terjadinya fotosintesis. Terang memberikan kehangatan kepada kita. Melalui terang terjadilah pertumbuhan. Dengan terang terjadilah banyak hal di muka bumi ini. Tidak ada kehidupan terlepas dari terang. Seperti halnya kita, tidak akan pernah hidup mencapai kepenuhan tanpa terang sejati, yaitu Kristus. Namun, dalam kenyataan, kita lebih menyukai kegelapan. Dalam kegelapan, kita bersikap, bertutur kata, dan bertindak tidak sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak terang. Marilah kita mengarahkan diri kita kepada sang terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Pelan tetapi pasti,
Kita akan berpisah dengan tahun 2025 dan menyambut tahun baru ke 2026. Ada begitu banyak rahmat Tuhan dalam hidup kita. Sukacita, kasih, kenangan indah. Namun barangkali ada juga di antara kita masih mengalami berbagai rencana yang belum tercapai atau bahkan gagal sama sekali. Maka, marilah kita tatap masa depan bersama Sang Terang Sejati. Semoga kita mau dan mampu menjadi saksi sehingga semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, bukan sebaliknya, semakin banyak orang yang menjadi antikristus. Semoga kita mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur yang pantas dan mempersembahkan hidup kita selanjutnya dalam takut akan Allah. Di dalam pribadi Kristus sebagai Sang Terang Sejati, terpancarlah cahaya ilahi yang menerangi, menuntun iman dan seluruh perjalanan hidup kita. Ya Tuhan, singkapkanlah selubung-selubung kegelapan yang membuat kami merasa jauh dari-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.